Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Dalam kasih setianya dan pertolongannya, kita semuanya hari ini dapat kembali berjumpa dalam renungan keluarga Kristen. Mari kita bersama berdoa sebelum kita renungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Sepanjang hari dapat kami lewati beraktivitas melayani Tuhan. Sepanjang malam kami juga dapat beristirahat dalam kebaikan Allah. Pagi ini kami memerlukan firman-Mu menolong kami, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu memimpin, menegur, mengarahkan perjalanan hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana meresponi kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan bersama memperhatikan bagian firman Allah dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Bagaimana murid-murid Yesus meresponi kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam peristiwa ini Yesus sedang menampakkan diri kepada murid-muridnya yang dari Yerusalem menuju ke perjalanannya ke Emmaus. Dan di dalam perjalanan itu mereka sedang mempercakapkan Yesus. Apa respon dua murid ini terhadap kebangkitan Tuhan Yesus? Mereka semangat mempercakapkan, mereka semangat membicarakan, mereka semangat mendiskusikan peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Namun hati mereka tidak percaya. Namun mereka dalam keadaan bimbang dan ragu. Respon ini ditegur oleh Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan teguran Tuhan Yesus kepada sikap mereka terhadap peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu. Sebab waktu mereka sedang mempercakapkan itu kan Tuhan Yesus hadir bersama dengan mereka, berjalan bersama-sama. Tuhan menanyakan apa yang sedang kau bicarakan, ya. Lalu mereka menceritakanlah semuanya, harapannya bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias yang diharapkan untuk memberi pembebasan. Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya, dalam perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa Israel. Maka diharapkan untuk memberi pembebasan, tetapi yang dulu diharapkan demikian membebaskan ternyata mati, ternyata disalibkan. Tapi ada murid-murid yang beritahu, ada perempuan-perempuan yang beritahu bahwa Yesus hidup karena tidak ada di kuburnya. Lalu ada murid-murid lain lagi istilahnya datang ke kubur itu dan ternyata ngecek, setelah dicek dan memang nggak ada. Maka teguran ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada dua murid yang sedang dalam perjalanan itu. Ayat yang ke-25 Bapak Ibu Saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Saat mereka menjelaskan, berbicara tentang Yesus yang disalib, Yesus yang mati, dan Yesus yang bangkit, ternyata sikap mereka terhadap kebangkitan Yesus itu adalah tidak percaya. Mempercakapkan Yesus tetapi tidak mempercayai Yesus. Waduh, keren ya. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah realita. Murid-murid Yesus hidup bersama dengan Yesus, sudah selalu sering dengar pengajaran Tuhan Yesus, berjalan melayani bersama dengan Yesus, tetapi tidak mengenal Yesus yang sesungguhnya. Bahkan sebenarnya yang mereka percakapkan juga tentang Yesus, tetapi kenapa tidak memiliki pengenalan akan Yesus? Bahkan saat Yesus ada di samping mereka, menampakkan diri kepada mereka, hati mereka tidak bisa mengenal bahwa yang sedang berjalan dengan mereka ini adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tuhan menyebutkan apa yang sebenarnya membuat mereka meresponi bisa tidak mengenal Yesus, tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Ada dua hal.
Dan hal ini juga harus kita waspadai sehingga kita memiliki respon yang benar terhadap kebangkitan Yesus itu. Ayat 25 ini menyebabkan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga tidak percaya yang telah dikatakan para nabi. Yang membuat mereka tidak percaya di sini disebutkan, hai kamu orang bodoh. Kata bodoh ini bukan berbicara tentang IQ yang merangkak, Bapak Ibu Saudara, atau yang di bawah standar, tidak. Tetapi ini menyebutkan, hai kamu orang yang tidak berhikmat, hai kamu yang kosong pikiranmu, yang tidak ada isinya pikiranmu. Dikatakan, hai kamu orang yang tidak berpengetahuan. Hal ini menunjukkan adanya pikiran yang kosong, yang hampa, yang tidak berpengetahuan, yang tidak mau memahami. Kata sebutan kepada orang bodoh ini bukan berbicara orang yang sekali lagi kemampuan intelijennya, kemampuan kecerdasannya itu di bawah standar, bukan. Tapi pikirannya kosong, tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki pengetahuan karena tidak pernah diisi. Dan ini berbicara tentang hikmat. Orang yang tidak berhikmat, orang yang tidak mau belajar. Menekankan kepada itu. Mereka mendengar tentang Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, melihat mujizat Yesus, bahkan menyebut perbuatannya, pekerjaannya itu luar biasa, penuh kuasa. Tapi kenapa mereka bisa disebut Tuhan sebagai orang bodoh? Karena mereka tidak belajar dengan peristiwa itu. Dengan mata mereka melihat, dengan telinga langsung mendengar pengajaran itu. Tetapi kenapa mereka bisa kosong? Kenapa mereka tidak memiliki pemahaman? Karena mereka tidak mau mempelajarinya. Hanya mendengar saja, hanya melihat saja, hanya tahu, tidak berpengetahuan. Hanya tahu tapi tidak bisa memahami. Maka Bapak Ibu Saudara, sebuah perenungan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya bangga kalau kita tiap-tiap hari mempercakapkan tentang Yesus. Tiap-tiap hari kita ngomongin tentang Yesus. Tiap-tiap hari kita dengar tentang Yesus. Tiap-tiap hari kita melihat kesaksian, ya, kalau ada di media sosial itu kesaksian orang bertobat, kesaksian orang disembuhkan, melihat banyak. Tapi ada sebuah realita, orang yang melihat banyak kesaksian saat dia tidak mau mempelajari itu, tidak mau memahami itu pekerjaan Allah, maka Tuhan menyebutnya sebagai orang bodoh. Saat kita sepertinya fasih mengetahui banyak hal tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Yesus, tapi jika kita tidak memasukkannya dalam pikiran kita, tidak mengolahnya sebagai sebuah pengetahuan, tidak menerimanya sebagai sebuah hikmat, maka pikiran kita tetap kosong dan hal ini bisa membuat kita tidak mempercayai Tuhan. Tidak memasukkan dalam logika kita, tidak memasukkan dalam pengertian kita. Kita tidak meminta hikmat itu. Tuhan akan menolong setiap murid jika dia meminta sang pemilik hikmat untuk memahaminya. Dalam Ayub pasal 28, manusia tidak dapat menemukan hikmat. Hikmat itu sesuatu yang sangat berharga, tapi Allah yang memiliki hikmat akan memberikan kepada siapa yang meminta hikmat. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan lupa saat kita mau mempelajari firman, kita berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Supaya kita tidak hanya menjadi murid yang mempercakapkan Yesus, yang membicarakan Yesus, yang tahu tentang Yesus dengan mata, dengan kesaksian-kesaksian banyak, yang mendengar banyak dari firman tetapi tidak menerima hikmat itu. Kita tidak memiliki pengertian untuk memahami tentang Yesus dan mengenal Yesus. Maka saat Yesus sedang berjalan dengan mereka, mereka tidak mengenal itu Yesus. Padahal yang diomongin tentang Yesus. Adakah di antara kita berbicara banyak tentang Yesus, tapi tidak menyadari bahwa Yesus sedang ada di sampingnya? Berbicara banyak tentang Yesus, tapi dalam persoalan masih mengeluh kepada Tuhan, masih ngomel sama Tuhan. Banyak kita bercakap-cakap ngomong tentang Yesus,
Tapi hari-hari kita masih hidup di dalam dosa, kemarahan, hidup dalam dosa kita, dosa percabulan, hidup dalam dosa manusia kedagingan, hidup sekehendak sendiri, semau sendiri, karena tidak mengenal bahwa Yesus sedang ada bersamanya, sehingga manusia tidak takut berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita hanya jadi murid Yesus yang ngomong banyak tentang Yesus, melihat perbuatan-perbuatan Yesus yang terjadi, yang dilakukan Yesus kepada orang lain, mendengar pengajaran, mendengar khotbah berbagai macam dari semua pendeta-pendeta hebat terkenal, tapi kita tidak mengenal pribadi Yesus yang sedang berjalan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah meminta hikmat, sehingga pikiran kita kosong, pikiran kita hampa, pengetahuan kita tidak bisa memahami tentang Tuhan Yesus Kristus itu. Maka disebutkan, karena engkau bodoh, karena pikiranmu hampa, karena engkau tidak memiliki hikmat, karena engkau tidak berpengertian, tidak mau memahami, maka engkau tidak mengerti dan engkau tidak percaya dengan apa kata nabi-nabi. Yang kedua, selain disebut bodoh di situ, hatimu lamban. Lamban ini menunjukkan sebenarnya tidak beriman. Hatimu tidak mau mempercayai. Terlalu slowly, terlalu lambat. Hanya ngomong aja tentang Tuhan, tetapi tidak mempercayai apa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita bagian dari murid-murid Yesus yang meresponi kebangkitan Yesus dengan mempercakapkan dan membicarakannya? Apakah kita seperti para murid yang berkobar-kobar ngomong, bahas, diskusi tentang Yesus, tapi saat hidup kita dalam pergumulan, hidup kita dalam persoalan, kita tanya, Tuhan Yesus ada di mana? Waktu kita hidup di dalam perjalanan hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, sambil melayani, sambil berdosa. Kenapa? Karena hanya ngomongin tentang Yesus dan tidak menyadari bahwa Yesus itu hidup, ada di sebelahnya, memperhatikannya, melihatnya bahwa dia berdosa, bahwa dia tidak jujur, bahwa dia hidup di dalam keinginan dagingnya. Tidak mengenali Yesus yang sedang mengamatinya. Dalam kekurangannya, mengeluh, di dalam kesakitannya, marah dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengenal, melihat Yesus yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan menyebut orang bodoh yang hatinya lamban dan hatinya tidak pernah percaya kepada kitab nabi-nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Ini kan bukan hanya nabi yang bilang, tapi Yesus sendiri sebenarnya sudah bilang kepada mereka. Sebenarnya sebelum Tuhan Yesus berbicara, nabi-nabi pun sudah menuliskan kepada mereka. Kurang apa lagi? Kenapa masih bodoh? Kenapa masih kosong pikirannya? Kenapa masih tidak mengerti? Kenapa masih tidak mau memahami? Karena tidak mau belajar dalam hikmat Allah. Tidak menerima pengajaran itu dalam hikmat Allah. Kenapa? Karena hatinya terlalu lamban. Hatinya tidak bergerak. Hatinya tidak meresponi firman itu. Orang yang lamban meresponi firman Tuhan membuat orang itu tidak mempercayai Allah, sehingga kebangkitan Yesus itu hanya seperti berita omong kosong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus dilakukan? Satu hal, bergaul terus-menerus dengan Yesus agar kebangkitan Yesus itu kita alami. Kebangkitan Yesus itu menjadi bagian dalam hidup kita. Saat mereka terus bergaul dalam perjalanan dengan Tuhan Yesus, mendengar teguran-teguran Tuhan Yesus, lalu mereka meminta Tuhan Yesus untuk terus bersama dengan mereka. Lalu waktunya makan malam, Tuhan Yesus berdoa, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan itu. Maka mereka mengenal itu Yesus. Pergaulan lebih dalam lagi, berjalan terus lebih dalam lagi, bergaul terus, ngobrol dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak membaca firman, dan berikan hati untuk diam, dengarkan saja suara Tuhan. Stop berbicara, tapi lanjutkan dengarkan suara Tuhan. Banyak baca firman Tuhan, banyak baca Alkitab, Yesus yang berbicara.
Biarkan Yesus yang berbicara. Pengkhotbah stop dulu, berhenti. Bapak Ibu ambil Alkitab, baca Alkitabnya, minta Tuhan menolong untuk mengerti apa kata Alkitab. Saat mereka bergaul lebih dalam lagi dengan Tuhan, mereka mengalami Tuhan. Bapak Ibu, mendengarkan pengajaran itu baik, tapi lebih baik lagi saat kita memiliki waktu khusus untuk membaca Alkitab dan mendengarkan suara Tuhan untuk pribadi kita. Tuhan akan menolong kita sehingga pikiran kita tidak hampa, sehingga kita yang tidak memiliki apa-apa akhirnya memiliki pengenalan yang lebih mendalam tentang Tuhan. Nikmatilah, Yesus itu hidup. Jangan hanya membicarakan kebangkitannya, tapi alami kebangkitannya. Bagaimana caranya? Bergaul lebih dalam dengan Tuhan. Berhentilah berbicara dan dengarkanlah Tuhan berbicara melalui Alkitab firman-Nya. Percayalah, apa yang dikatakannya itu adalah sebuah kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami hari ini. Kami rindu, kami bukan hanya tahu tentang Tuhan. Kami bukan hanya membicarakan tentang Tuhan, membahas tentang Tuhan, diskusi tentang Tuhan, tapi kami mau mengalami Tuhan. Bahwa dalam perjalanan hidup kami, Tuhan selalu bersama dengan kami. Apapun yang kami alami, Tuhan melihat. Apapun yang kami alami, Tuhan tahu. Tolong kami untuk menjaga hidup kami dalam kekudusan kebenaran karena Engkau bersama dengan kami. Dan tolong kami untuk kami tetap percaya, tidak takut, tidak gentar situasi apapun yang kami alami karena Engkau hidup dan Engkau berjalan bersama dengan kami. Buat kami mengerti, berikan kami hikmat sehingga kami mampu melihat Tuhan, mampu mengenal Tuhan yang selalu menemani kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami jalani hari ini sebab kami tahu Engkau hidup dan menemani kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.